Maka di dalam ilmu ma'rifat itu ada ma'rifat umum, ada ma'rifat adalah yang khas kata tadi. Ada yang wahbiyun, ada yang kasbiyun, ada bottom up, ada top down. Ada yang kita yang ingin mengenal Allah, ada yang Allah kenalkan dirinya. Makanya Abah bacakan dulu ya, kalau dalam dalam hikmah yang ke-8 ini, Syekh Athaillah menuliskan bismillahirrahmanirrahim, idza fatahalaka wijhatan minat ta'arufi fala tubali ma'ha in qalla amaluka. Dikatakan kalau Allah patah, di sini dikata apa, putuh ya mungkin ya tadi ya ini. Makanya kenapa Abang ngajarkan ayo baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah setiap habis sholat itu, barangkali adalah karena di dalam tadi pasabbih bihamdika rabbika wastagfir, bertasbihlah, bertahmidlah, beristighfarlah, karena akan menjadikan sebab tadi idza jaa nasrullahi wal fath, putuh tadi. Nusratullah itu akan membawa kepada putuh. Tanpa ada nusratullah tidak akan putuh. Makanya idza fatahalaka, membukakan tadi kan tadi. Allah membukakan kan tadi, putuh kita. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada kita tadi. Makanya jangan hiraukan kan tadi katanya. Fatahalaka wijhatan minat ta'arufi fala tubali maha in qalla amaluka. Jadi jangan hiraukan dengan amal kita yang sedikit tadi ya. Makanya amal itu nggak usah, para aulia mengajarkan kepada kita sebetulnya amal itu bukan banyaknya. Mari katakan al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah kan tadi. Makanya jangan cari karomah, carilah istiqomah kan tadi semua. Dan amaliyah itu terkadang kalau didorong dengan hawa nafsu, kita kadang-kadang ingin mempercepat makrifat. Udah semalaman kita dikir, nggak usah ini semua tapi pagi. Bukan yang demikian. Ya. Terkadang dengan yang sedikit, ini kata saya Zaini atau Abah Sekumpul adalah tadi. Beliau bahkan dikit la ilaha illallah itu dikatakan kata beliau mau 3 mau 10 asal dawam. Nah kalau kita adalah 165 kalau untuk di TKN, amalkan 165 Anda tadi semua ya. Mari Pak wali yang lain kata Tuhan Guru Kumpul cukup 3, 7 atau 10 adalah asal itu diteruskan dawam tadi. Kayak air menetes kepada batu karena lama tadi. Ya, akhirnya dia menjadi lubang batu itu. Bayangkan. Nah, kolbu kita ini makanya dengan aswadu qaswah itu di situ kan tadi. Makanya dengan terus menerus dengan secara halus tadi semua. Jadi memecahkan batu itu dengan 2 cara tadi. Satu dengan dipukul dengan keras, yang satu lagi dengan kelembutan, dengan air tapi yang terus berkesinambungan tadi. Kalau dipukul dengan batu, ilallah. Tapi kemudian berhenti kan tadi. Karena terkadang amaliyah yang timbul dari hawa nafsu itu kalau jumlahnya banyak akan berhenti di tengah jalan. Inilah kejelekannya tadi. Nah ini maka al istiqomah khairun min alfi karomah. Ayo mari kita laksanakan manakib ya tadi. Seadanya seperti yang dicontohkan pengarsa Abah, dikir dan lain sebagainya. Nah, makanya banyak orang yang takut dengan TKN karena amaliyahnya banyak kan tadi semua ya tadi ya. Jadi makanya dikatakan kemudian fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika tadi. Bisa jadi sesungguhnya dia tidak mau dibukakan. Kita gedor dengan dikir tadi. Dengan sodakoh, dengan apa semua. Tapi ada nafsu di dalamnya. Dia nggak mau. Ya, kata Allah, aku tidak mau mengenalkan diriku. Sama kita kepada pacar, kirim surat tadi, kirim wesel, kirim transfer tadi. Selama dia nggak buka cintanya, kita tidak akan dapat banyak informasi dari pacar kita.
dari calon pacar kita itu. Tapi walaupun kalau dia sudah membuka tanpa transfer ataupun tanpa dengan surat cinta yang mengebu-ngebu tadi, atau dengan bahasa-bahasa yang luar biasa ditulis oleh kita, wahai dear, my love, dan lain sebagainya, I love you very much tadi, I can die without your love, misalnya gitu kan tadi, saya bisa mati tanpa cintamu, belum tentu. Ini tadi kadang-kadang si perempuan tertariknya dengan dulu lah dengan istri saya yang sekarang tadi. Oh, istri saya dulu cantik kan tadi waktu masih muda. Banyak yang suka kepadanya. Tapi dia suka dengan saya karena saya ini jaim gitu kan tadi. Saya nggak mau apa kelihatan murahan kan tadi semua ya. Ada yang waduh ngasih dia segala ngasih tadi ya nggak dibalas sama dia kan tadi semua. Tapi kemudian inilah sahabat. Maka jangan bersandar pada amal tadi. Bukan amal yang mengantarkan kepada Allah, tetapi Allah lah yang mengenalkan dirinya kepada kita. Jadi, walaupun nanti marifat ada dua cara. Satu tadi dengan dari bawah ke atas dengan proses mujahadah, dan itu adalah Tuhan Sabdul Qadir. Bayangkan sampai sholat subuh dengan hudu Isya 25 tahun. Saya mendengarkan kisah pengarsa Abah ya. Beliau waktu untuk riadoh untuk tidak tidur sekian bulan ya. Saya dengar wallahu alam nih dari orang bahwa pengarsa Abah Sepuh itu pernah nggak tidur 2 tahun kata di sini. Tapi kalau kita baca kisah Tuhan, jangan aneh, Datu Sanggul itu nggak tidur 53 tahun, nggak makan, nggak tidur 53 tahun. Bahkan Mama Gudang di Sukabumi juga dulu sama, kata dia begitu ya. Artinya bahwa kalau sudah sampai ketemu rasa Allah, kata dia semua, toh bahwa Anda haus sebetulnya bukan air yang menghilangkan haus, Allah lah tadi. Pada saat Anda sudah menemukan rasanya air, hakikat Allah pada air, tak usah dilihat air pun sudah hilanglah haus itu. Sama saja pada saat Anda melihat nasi kan tadi semua, tak usah Anda memakannya, tapi kadang-kadang kenyang itu pun bisa datang kepada kita. Inilah mereka-mereka yang sudah memindahkan channelnya tadi, tidak bergantung lagi kepada, makanya khitab wadinnya tadi bukan, kalau kita selalu berkata bahwa yang mengenyangkan nasi, akhirnya setiap kita ingin lapar itu yang teringat adalah bukan Allah tapi nasi. Setiap haus kita bukannya Allah yang kita ingat, yang keingat adalah air. Setiap sakit yang kita ingat bukan Allah, tapi dokter dulu dan obat dan lain semua. Walaupun nanti juga sama. Tadi Allah yang menyembuhkan itu adalah terkadang dokter dan obat atas sudah kehendak Allah, kata dia semua. Ya, nah inilah sahabat, maka dikatakan bahwa Allah dikatakan ada fa innahuma fatahalaka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Jadi kalau Allah tidak mau membuka cintanya, dia tidak mau cerita banyak, sama seperti kita kepada gadis. Cinta kita pada seorang perempuan, perempuan itu tidak bisa cerita banyak sebelum dia buka cintanya kepada kita. Tapi pada saat dia sudah cinta kepada kita, dia berkata banyak walaupun mulut kita diam. Walaupun kita datang kepadanya tanpa martabak, dia dengan datang menyambut dengan bahagia. Walaupun Anda datang ke bawahnya membawa BMW, BMW, maka belum tentu dia akan, kalau dia tidak membuka cintanya, belum tentu dia terima BMW itu. Inilah tadi ya. Maka cinta kepada makhluk itu adalah sebetulnya adalah merupakan cermin gambaran cinta kita kepada Allah. Jadikan itu adalah pelajaran kepada kita bagaimana kita mencintai Allah dari sahabat tadi semuanya. Kemudian dilanjutkan dikatakan oleh satu alam ta'alam anna ta'arrufa wa muriduhu alaika wal a'mala anta muhdiha ilaihi. Jadi dikatakan tidaklah engkau tahu bahwa ma'rifat adalah anugerahnya kepadamu. Jadi anna ta'arrafa huwa muriduhu alaika adalah merupakan anugerah Allah kepadamu.
Sebetulnya wal amal anta muhdiha ilaihi. Dan sebetulnya amal itu adalah hanya merupakan bukti penghambaanmu pada Allah, kata dia semua. Maka jangan kau jadikan sandaran amalmu itu tadi. Jangan amal yang memberikan sandarannya kepadamu, tapi Allah lah yang menjadikan sandarannya. Tapi di sini tetap ada berlaku sabab musabab tadi. Kita disuruh beramal tapi tidak boleh nyandar pada amal. Amal itu hanya jadikan sabab. Anda lapar maka makan nasi, tapi yang mengenyangkan adalah Allah. Anda haus adalah Anda mengambil air, tapi kita harus mengatakan sesungguhnya adalah yang menghilangkan haus adalah Allah. Seperti saya katakan dalam hikam yang lain nanti Doharo sudah mendohirkan Allah. Adharo sudah mendohirkan Allah. Ada kulla syai'in segala perkara li'annahu karena Allah al-batin kan tadi. Allah al-batin. Rasa haus itu puas dari minum itu batin kan tadi semua. Rasa kenyang itu batin tadi. Aku sembunyi di nasi tadi. Makanya kalau kau ingin ingin makan, maka ada hitobuat di situ. Kau makan, kau ada kenyang. Tapi bukan nasi yang membuat engkau kenyang. Akulah, karena dia ada sebaliknya segala hal tadi. Makanya makhluk itu dari tidak ada dan tidak ada kan tadi. Maka pada saat makhluk itu tidak ada, dia adakan kan tadi adalah tadi untuk dia bersemayam di dalamnya seperti golok dan sarung golok kan tadi semua. Tadi Allah tidak pernah berpisah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dengan apa yang diciptakannya. Pada air, pada ini, pada api. Api tidak punya daya upaya untuk membakar. Tadi karena Allah lah panasnya itu, kata dia semua. Maka kenapa Nabi Ibrahim pada saat dibakar api tidak terbakar? Karena Nabi Ibrahim bersama Allah. Masa Allah bakar Allah? Bahasanya kan begitu. Ya. Kenapa Nabi Ismail tidak bisa disembelih? Karena tadi adanya daya kemampuan. Maka ditanya. Kata Nabi Ibrahim, wahai golok, kenapa engkau tidak bisa menyembelih anakku Ismail? Kata golok, aku bukan taat kepadamu ya Ibrahim. Aku taat kepada Allah. Nah ini sahabatku yang Abah cintai. Makanya sederhana sebetulnya ilmu makrifat itu. Karena makrifat itu adalah tentang rasa. Kan tadi semua. Jadi gak usah. Kita proses ilmunya hanya bagaimana untuk membersihkan kolbunya standar. Nah sebetulnya awalnya adalah sama. Adalah bersihkan. Adalah kolbunya adalah dengan zikrullah. Adapun makrifatnya tergantung dia mau mengenalkannya dengan apa. Kan tadi semua. Nah, makanya setiap orang itu nanti memiliki amalia-amalia yang Allah yang membuat amalia itu. Maka tadi nanti di kalimat berikutnya ada orang yang didorong untuk saum, ada orang didorong untuk sodako, ada dia sodako, ahli sodako tadi. Ada lagi dia itu senangnya untuk memberi makan pada orang. Tadi setiap hari Jumat dia bikin makan, dia bagikan di masjid. Nah, itu tadi. Ada orang cari orang gila, mandiin orang gila tadi semua. Jadi tadi ya. Tapi jangan. Tapi kalau seandainya amalia-amalia itu disandarkan adalah hanya untuk mencari balasan dan lain sebagainya, itu pun kurang baik, kurang sempurna kan dari semua. Tapi lakukanlah kebaikan itu dan jangan bersandar pada kelakuan itu kan semua tadi. Dan lihatlah bahwa af'al itu, amal itu adalah sebagai perbuatannya kepada diri kita kan tadi ya. Makanya inilah maka dikatakan oleh dia bahwa anna ta'arufa wa muriduhu alaika, bahwa sesungguhnya ma'rifat adalah anugerahku kepadamu tadi. Sementara wal amala anta muhdiha ilaihi, sesungguhnya adalah merupakan amal persembahanmu kepadanya kan tadi semua. Kemudian kata Syatoilah aina ma tuhdihi ilaiha mimma huwa muriduhu alaika. Ini seolah kan tanda tanya ini kan tadi semua. Coba bandingkan katanya. Mana yang lebih baik
persembahannya atau karena ibadahmu? Dari semua. Maka betapa besar bedanya antara persembahanmu dan anugerahnya. Maka dikatakan dalam hikam yang lain, dikatakan bahwa 2 rakaat tadi dari ahli zuhud yang bersama Allah tadi semua, atau amal kecil yang dilakukan tetapi karena Allah, bersama Allah, tidaklah kecil dibandingkan amal yang banyak, yang besar, yang dilakukan karena hawa nafsu tadi adalah tadi. Kalau hawa nafsu itu tadi selalu numpang diri kitanya tadi. Dari amal itu ingin kelihatan orang. Dari tadi, ya tadi. Itulah ada tumpangan-tumpangan makhluk tadi. Ya, disitulah makanya amal itu yang disiarkan itu tidak mudah itu kata di semua. Ya, kita harus siap. Udah kebal kita ini dari pujian kali semua. Ya tadi, tapi kalau seandainya kita belum kebal, jangan dulu lah tadi. Jangan dulu, sembunyikan aja dulu. Makanya dalam sodakoh pun ada 2, ada sodakoh dengan sembunyi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak. Tapi ada nanti, tunjukkanlah kata Ali bin Abi Thalib tadi, kebaikanmu semoga adalah menjadi syiar buat orang lain. Nah ini, jadi di situ kembali lagi tergantung kepada kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing. Yang kemampuan kita semua tergantung daripada seberapa kita leburkan diri kita pada Allah. Kalau yang kita leburkan 50% dari diri kita, Allah lah 50%-nya. Kalau kita habiskan diri kita, Allah lah yang bekerja untuk kita. Tapi kalau kita kayak apa yang kita leburkan cuma 10%, berarti Allahnya cuma 10%, kamu hilang 90% semua. Maka wajar kalau gagal dari kita semua, kan semua ya. Maka disinilah kalimat hikmah ini adalah, maka dikatakan ada dalam tahapan ma'rifat itu adalah, ma'rifat itu adalah satu kebahagiaan yang luar biasa sahabat tadi. Makanya kemarin Abah waktu membahas tentang tafsir bismillah, kenapa para ulama kalau membahas, sebelum membaca kitab apapun, yang pertama kemarin kita sudah sebetulnya membahas fan, disesuaikan bismillah itu dengan fan ilmunya. Kalau ngomongin ilmu tauhid, maka fannya adalah ilmu tauhid tadi semua. Maka di sana pun sudah jelas kepada kita bahwa pada saat kita sandarannya adalah harus ada Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ar-Rahmani, Allah memberikan nikmat besar di dunia. Itu adalah sandarannya bahwa Allah itu akan memberikan, Allah itu sebagai bukti bahwa dia menciptakan, maka itulah konsekuensi Allah sebagai Rabb yang menciptakan, memelihara, mengatur. Maka otomatis rezekinya diatur, ilmunya diatur. Itulah konsekuensi. Makanya disitulah kita yang harus tenang dari semua, ya. Maka Ar-Rahmani, Allah itu akan memberikan nikmat yang besar, maksudnya kepada makhluk apapun di dunia ini, mau binatang apapun, baik binatang yang halal, binatang yang najis, tetap Allah jamin rezekinya. Manusia yang haram, manusia yang yang kafir, yang iman, sama saja bagi Allah untuk Ar-Rahmani. Tapi Ar-Rahimi, inilah kenapa ma'rifat itu menjadi satu hal yang menjadi pintu kebahagiaan kepada kita. Kenapa? Ar-Rahimi adalah Allah itu memberikan nikmat kecil dalam tafsiran umum. Padahal sebenarnya bukan, adalah Allah akan memberikan nikmat yang lembut, adalah nikmat ma'rifat kepada Allah kan tadi. Karena nikmat ruhani itu adalah, kalau seandainya orang itu sudah bisa ma'rifat kepada Allah di alam dunia ini, maka selain dia akan bertemu Allah di sana, di sini pun dia sudah bertemu Allah sebetulnya tadi. Makanya melihat Allah, bertemu Allah adalah tergantung seberapa kenal kita kepada Allah. Nah, itulah makanya salah satu kebahagiaan kita kepada Allah itu yang pertama adalah bersyahadat, mampu bukan hanya ucapan, tapi mampu menyaksikan Allah tadi. Dengan apa? Bisa pertama dengan asmanya. Yang kedua, menyaksikan kebesaran Allah asmanya. Kemudian yang kedua,
tauhid asma di sana, ma'rifat asma, kemudian naik kepada ma'rifat af'al. Melihat Allah dengan segala apa yang dilakukannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kita dan segala apa yang kita lakukan. Barulah nanti ma'rifat sifat. Nah, kalau sudah sampai melihat sifat, mengenal sifatnya, sesungguhnya sifatnya itu ada di balik zatnya itu, kata tadi semua. Ya, jadi itulah sahabat ya. Tadi makanya tadi ada haro udah mendohirkan Allah tadi. Kulla syai'in segala perkara li annahu karena Allah al-batin, kata tadi semua tadi. Seperti halnya manis itu batin, yang dohir itu gula kan tadi. Tapi gula itu adalah sebetulnya dohirnya manis, kata tadi semua tadi. Maka kalau ingin Anda bertemu dengan manis, maka yang harus pertama adalah leburkan gulanya. Karena kalau gula itu tidak lebur, maka Anda tidak akan menemukan manis tadi semua. Karena yang ada dirimu tadi. Itulah makanya kenapa ini adalah ilmu ma'rifat itu tergantung seberapa makanya besar kau hilangkan dirimu. Seberapa ruang yang kau serahkan. Makanya itulah Islam itu dikata aslama tadi. Seberapa lapis kau serahkan dirimu pada Allah tadi semua. Tapi kalau seandainya kita melakukan amaliyah karena kita ingin viral, karena kita ingin dikenal, karena kita ingin dapatkan manfaat berupa uang, itu tidak akan tentu, bahkan tidak akan pernah Allah mengenalkan kepada diri kita semua tadi ya. Nah itulah makanya kita baca siklusnya dia dulu. Saya belum membahas tentang hikmah-hikamnya tadi. Maka makrifat umum itu belajar dengan ilmu, dengan pondok belajar. Misalnya tadi waktu kita baca kitab Tijan, Kifayatul Awam, Dasrul Barohin, kemudian dan berbagai kitab-kitab tauhid, kemudian nanti mungkin Tanwirul Qulub dan lain sebagainya, naik Aluma dan lain sebagainya, atau nanti Al-Futuhat Al-Makkiyah, kemudian Syirul Asrar dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai landasan saja kepada kita. Tapi kita tidak bisa menjadi Tuan Sabul Qadir. Kita tidak bisa bahkan seperti pengarsa Abah. Beda. Nanti dengan Abah kita akan dikenalkan dengan jalan yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW mengenalkan kepada Abu Bakar lain, pada Umar lain, pada Utsman lain, pada Ali lain, kepada Bilal bin Rabah lain, kepada Mu'ad bin Jabal lain. Tadi dengan mursyidnya Rasulullah, maka sahabat itu mendapatkan maziah yang lain-lain, keahlian yang lain-lain tadi semua. Maka tadi makrifat itu tidak baku kan tadi semua ya, karena pada dasarnya bukan itu hanya merupakan sababnya saja, tapi kembali inilah. Maka kalau proses dengan jalan yang katakan, kalau jalan yang pertama ini adalah berat. Jadi bottom up ini berat tadi semua tadi ya. Makanya banyak orang belajar ilmu sampai pada titik tertentu berhenti, tidak mau ma'rifat tadi. Karena memang berat tadi. Dengan bahasa mereka, saya tidak sanggup tadi. Ma'rifat itu bukan orang saya. Padahal ada cara sederhana. Dikatakan oleh tadi Syekh Athaillah. Terkadang Allah tidak membukanya dengan bahkan yang berat kalaupun kau lakukan, kalau dia tidak mau membukakan, tidak mengenalkan dirinya. Kau datang kepada seorang gadis, kau ketok pintunya, kau kirimin bunga setiap hari, setiap pagi. Selama dia tidak membukakan hatinya, maka pintunya akan selalu tertutup pada dirimu. Tapi pada saat kau sudah meleburkan dirimu, bahkan dia mawa duluan, wahai kekasihku, datanglah padaku. Nah semua. Kau tidak perlu bawa martabak, tidak perlu bawa apa semua. Dia sudah senang, bahagia pada saat bertemu dengan kita. Karena disitulah mahabbah dan cinta tadi semua. Jadi, tapi cinta dia, bisa cinta itu karena ada sabab dibukanya cinta kita. Aku mencintaimu ya Allah. Tapi terkadang kepada orang tertentu, karena dia pernah melakukan satu hal, membuat satu momentum yang kita tidak sadari, yang Allah senang kan tadi semua. Ya, yang Allah suka. Nah itulah tadi, makanya teruslah tebar kebaikan. Karena dari sekian banyak kebaikan, entah pintu mana yang Allah menjadikan dirinya membukakan rahasianya pada diri kita. Ya.
Misalnya ada orang yang sedang sodako, kata semua. Keluarkan sodako, keluarkan zakat. Tapi bukan karena ini dan itu, bukan. Atau anda senang mungkin kita bedah rumah, lihat orang yang sedang ini, atau keliling aja cepat majelis-majelis yang chatnya sudah jelek kita chat dan lain sebagainya. Atau di hari tertentu Anda pergi ke masjid-masjid, maaf kayak jemaah tabligh misalnya gitu kan, bersihkan masjid tadi. Habis itu minggu depannya pindah ke masjid yang lain, bersihkan masjid tadi. Tapi jangan mencari apa-apa. Nah ini tadi bukan mencari pahala, bukan mencari ini dan itu, atau kegiatanmu itu mudah-mudahan mendatangkan rezeki, bukan, kan tadi semua tadi. Itulah momentum-momentum. Semakin banyak momentum yang kita bikin, entah dari mana pintunya Allah, tergantung Allah, terserah Allah. Nah, tergantung. Maka pada saat kita merasakan keikhlasan dalam melakukan sebuah amal, kadang-kadang amal itu kecil tadi. Dan banyak kasus aulia-aulia itu tadi. Kayak kisah Malik bin Dinar, kayak kisah Fudail bin Iyad, kan tadi semua ya. Atau kisah Rabi'ah Adawiyah tadi, atau kisah Umar bin Khattab dan lain sebagainya, adalah kadang-kadang dari maksiat, orang maksiat tadi semua tadi. Tapi pada saat dia maksiat mampu melihat Allah tadi, ya. Ingat ada seorang aulia besar yang dikisahkan yang menjadi gurunya Syahaban tadi. Syahaban itu ulama besar, ya, luar biasa. Tapi kemudian dia dimimpikan, dalam mimpinya itu dia berkata seolah-olah ada isyarat. Aulia itu ngerti mana mimpi nyata dan mimpi bukan, mana khatir malaikat, mana khatir dirinya, mana khatir, itu dia ngerti. Makanya mimpi itu nyata, seperti Nabi Ibrahim, dia mimpi sembelih, ya sembelih. Kalau kita mimpi doang belum tentu mau melakukan. Wah, jangan-jangan ini mimpi bohong. Tapi mereka itu hak. Mimpi itu adalah yakin. Nah, termasuk juga Syahaban. Dia mimpi, dia berkata, ya Syekh, di kotamu itu ada gurumu bernama Fulan. Setelah mimpi itu datang 3 kali, dia penasaran, dia tanyakan siapa si Fulan itu. Ternyata tukang mabuk. Dia kerjanya cuma di kafe, di pub ya tiap hari. Sampai datanglah Syahaban itu ke dalam sebuah kafe. Tentu saja penuh orang katakanlah seorang ulama besar berpakai bergamis putih tiba-tiba masuk ke ruang karaoke tadi, di mana awewe macam-macam gitu kan tadi. Orang langsung berhenti, musik langsung berhenti, yang lagi nari berhenti, kaget semua tadi. Kemudian dia samperin seorang laki-laki yang sedang mabuk kan tadi semua, ya. Kemudian dia cium tangannya, bayangkan dikepiskan sama yang mabuk. Apa-apaan kamu kiai? Kok tangan saya dicium? Kan tadi. Umur lebih tua engkau. Gitu kan tadi. Apa maksudmu? Kan tadi semua. Akhirnya pendek cerita ya sahabat. Karena nanti kalau terlalu banyak kisah. Nanti waktunya kepanjangan. Katanya. Akhirnya setelah berhari-hari. Setiap hari dijemput sama Syahaban itu. Orang yang tadi itu. Sampai pada satu hari. Syahaban nanya kepada Fulan. Barangkali sabab apa sampai musabab Allah dengan perbuatanmu yang maksiat ini menjadikan engkau dibuka pintu ma'rifat oleh Allah. Sehingga aku yang menjadikan guru ma'rifat harus berguru pada dirimu. Ya ingat-ingat, ya saya juga nggak ngerti. Setiap hari kerjaan saya cuma mabok, ya. Atau barangkali kata beliau, saya pernah pulang mabok tadi. Saya nyungsuk pada selokan. Pada saat saya berada dalam selokan, karena itu adalah gelap malam, saya melihat hujan yang sedang turun yang demikian deras. Di antara sinar-sinar kilap itu, ya kilap, brai gitu kan tadi, saya melihat lafaz bismillah. Saya berusaha naik dari parit itu karena saya melihat lafaz bismillah itu. Saya ambil lafaz bismillah itu. Saya bersihkan dalam keadaan mabuk itu.
dan saya kemudian simpan, dan saya disimpan dengan minyak wangi, disimpan di atas lemari saya. Sahiban dia bilang, Masya Allah, Tabarakallah. Inilah kalau dia zat yang maha agung ingin mengenalkan dirinya, tidak ada alasan. Tadi sahabat, ya. Demikian pula dengan Imam Ghazali, demikian pula dengan Imam Hanafi, dengan Imam Syafi'i. Pada saat Allah ingin mengenalkan dirinya, bukan karena beliau sebagai adalah adalah hujjatul Islam, bukan karena Imam Syafi'i adalah sebagai mujtahid mutlak, hanya karena melihat Allah pada lalat. Allah, ya tadi semua tadi, ya. Jadi itulah makrifat itu terkadang pintunya dari pintu yang sederhana tadi sahabat, ya. Makanya tebarlah kebaikan, tolonglah orang, nggak usah ditanya agamanya, tolonglah orang. Tadi makanya kalau orang masih menolong orang melihat agamanya, kalau orang menolong orang masih melihat akhlaknya, kalau orang menolong orang karena melihat baik dan buruknya, berarti dia belum mengenal Allah. Tadi semua. Lihatlah Allahnya tadi. Maka dalam Al-Quran itu selalu Allah mengatakan, unduru mada fis samawati wal ar. Lihatlah yang di sebaliknya. Lihatlah kebesaran Allahnya. Melihat apapun, lihatlah yang di sebaliknya. Kan tadi. Makanya kenapa Allah dohirkan sesuatu, kemudian Allah hilangkan, karena Allah al-batin, kan tadi semua. Tadi waqwa, dan Allah hilangkan kembali wujuda kulla syai'in, segala wujud sesuatu, karena li'annahu, karena Allah itu adalah ad-dhahir tadi semua. Maka sesungguhnya dalam segala perkara sesuatu apapun itu, kalau mampu melihat Allah tadi, maka adalah seorang soleh tadi. Aku lebih menyukai melihat kotoran anjing sekalipun, tapi aku melihat Allah, daripada aku sholat tahajud 1000 rakaat, tapi yang kulihat adalah diriku tadi. Sahabat yang hamba cintai, makanya tadi ya, dalam sebetulnya banyak dalil yang hamba siapkan untuk, tapi biarlah apa yang hamba rasakan saja ya. Karena sesungguhnya ilmu ma'rifat itu akan berbeda setiap orang dengan orang yang lain. Kata semua rasa aja akan berbeda ya. Makanya kepada buah pun Anda akan berbeda ya. Tadi ada orang senangnya buah anu, tapi ada orang senangnya ini. Kepada ikan asin pun ada orang senang ikan asinnya sepat, peda. Berarti rasanya itu dia, tiap orang itu beda. Tadi mengenal ikan sepat asin, mengenal ikan peda asin, berbeda setiap orang. Itulah rasa hakikat Allah semua. Tadi semua. Itulah kenapa orang suka sepat, yang ini kenal Allah memberikannya beda kepada orang. Makanya ma'rifat itu ilmu rasa. Ilmu rasa tadi. Maka dikatakanlah kita harus pandai merasa, bukan merasa pandai tadi. Karena ma'rifat itu tentang bagaimana kau mampu merasa tadi semua. Ya. Ini sahabat ya, di dalam secara keilmuan, jadi itu marifat umum ya, dengan proses tadi. Dan makanya kenapa mereka melakukannya dengan susah payah tadi ya, mujahadah yang luar biasa tadi, riyaduh yang luar biasa. Itu pun belum tentu kalau Allah tidak menghendaki. Tapi dalam kasus hikmah yang ke-8 ini, Allah lah yang mengenalkan dirinya. Makanya tadi jangan pernah menghukum manusia, karena boleh jadi Allah berkehendak lain tadi. Ya, inilah harus menjadikan pelajaran kepada kita semua ya. Kemudian dikatakan yang kedua, marifat yang kedua adalah, katakanlah tadi yang proses yang tadi berjuang dengan panjang, hasilnya belum tentu. Kalau Allah tidak berkehendak, dia tidak akan mengenalkan dirimu dari semua. Tapi yang kedua ini, yang sebetulnya hikmah 8 ini lebih kepada cara yang kedua. Maka cara yang kedua ini dikatakan oleh ulama ya tadi ya, dikatakan thoriqul hidayah wal inabah, ada thoriqul ijtiba wal istifa tadi. Nah, proses yang tadi yang lewat tadi
muwajahah, mufatahah, mujahadah, mujalasah, mujahadah, kemudian mukasyafah, musyahadah, muayyanah, mukasyafah, ma'rifah. Itu proses yang panjang tadi semua. Kita belajar dari kitmir saja tadi semua. Jadi makanya nanti ada tahapan-tahapan hal-hal yang bisa menjadikan potensi momentum Allah mengenalkan dirinya kepada kita, walaupun bukan dengan amalia-amalia yang besar. Nah, semuanya selama kita makrifat itu bukan mencari kesaktian, adalah kekeramatan tadi, bukan mencari karomah, insyaallah tadi ya. Tapi kalau sudah mencari karomah, ingin kebal, ingin sakti, ingin berjalan di atas air, ingin terbang, ingin menghilang, nah itulah belum apa-apa sudah gagal. Itu semua ya, itu harus dikenali. Maka kalau ini katakan yang disebutkan adalah thoriqul hidayah wal inabah, adalah proses tadi, adalah merupakan proses bottom up, kata tadi semua. Perjuangan yang luar biasa tadi. Ya, kayak terkadang perjuangan yang luar biasa pun ya bagi orang tertentu ada yang menghasilkan, ada juga yang tidak menghasilkan tadi semua ya. Kayak orang naik perosotan 17 Agustus, susahnya luar biasa, naik ke atas, tapi sampai sore akhirnya dia dapat juga dengan perjuangan. Bisa jadi Allah melihat kerja kita kan di situ. Selama orang itu tidak tertuju kepada apa yang bergantung di atas, kan tadi semua. Yang penting saya adalah melakukan karena cinta padamu ya Allah. Mudah-mudahan tadi kayak kita datang lagi ke gadis, walaupun ditolak, surat ditolak, kita pun pintu nggak dibuka, tapi besoknya datang lagi sampai kita hujan-hujanan depan rumahnya tadi, ingin biar menunjukkan bahwa aku cinta padamu. Terus kita lakukan. Lama-lama kan kata si gadis, aduh kasihan juga. Bisa jadi makrifat itu datang dari, wah udah berjuang dia luar biasa, waktu yang disiapkan dengan luar biasa, maka akhirnya si gadis itu membukakan pintunya, mengenalkan dirinya pada diri kita. Bisa jadi. Tetapi yang termudah ada yang kedua adalah disebutkan dengan, dikatakan oleh ulama adalah thoriqul ijtiba wal istifa ya. Nah, kalau yang ini adalah jalan yang kedua, Allah lah yang menariknya seperti kalam hikmah ini. Idza fatahalaka wijhatan minat ta'arufi, kata fala tubali maha in qalla amalika ya. In qalla amaluka ya. Walaupun sedikitnya amal kita, janganlah membuat engkau kaget, janganlah membuat aneh. Kalau si gadis itu ya, kalau dia sudah waktunya pas dan dia tiba-tiba ada ketertarikan, entah bagian apa yang dia tertarik, itu wallahu alam, terserah dia. Sama juga dengan Allah demikian. Makanya kenapa tidak boleh bersandar pada amal? Terkadang tadi makrifat itu dilakukan dengan hal-hal yang tadi sederhana yang kita lakukan, tapi yang kadang-kadang kalau amaliyah yang gede kita ingat kepada amal itu, maka itu yang kadang-kadang sulit menjadi makrifat gitu tadi ya. Jadi yang kedua ini tadi amaliyahnya adalah seperti tadi, ada Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar, Rabi'ah Adawiyah dan tapi tetap harus mencari momentum tadi. Maka si salik itu melakukan, misalnya diantaranya adalah misalnya sebab ilmu. Misalnya ada juga yang disebabkan ilmu. Banyak orang yang dia ahli ilmu tapi maksiat luar biasa. Tapi terkadang inilah maka mencari ilmu, punya ilmu itu enggak sia-sia. Karena terkadang nanti dengan dia punya ilmu itu, dengan sebab dia memiliki ilmu itu, Allah mengangkat dia juga menjadi ahli makrifat dengan pintu ilmu. Makanya para kiai di pondok pesantren ngajar dia terus tadi. Bodoh amat dia tadi. Selama dia ngajarnya itu bukan karena ingin dikasih santrinya amplop, bukan karena dari ceramahnya dikasih amplop, bukan. Itu pun maka pintu untuk makrifat dari pondok-pondok kiai itu juga adalah tadi. Sama seorang qori, dia baca Quran aja terus tadi semua. Bukan mencari ini dan itu, mencari masyhur, mencari piagam, mencari piala dan lain sebagainya. Insya Allah seorang qori pun bisa menjadikan pintu ma'rifat pada Allah dengan salawat kepada Rasulullah tadi. Asal selama salawat itu bukan mencari masyhur, bukan mencari ini dan mencari itu,
dari makhluk, bukan mencari pujian dan lain sebagainya. Insya Allah sholawat juga bisa mengantarkan pada Allah. Lakukan tadi. Yang sing penting itu adalah ada keikhlasan. Jadi ilmu bisa luar biasa. Walaupun pada saat dia memiliki ilmu, orang itu ahli maksiat. Tapi dengan ilmunya lah nanti akan menjadikan seseorang itu adalah akan di penghujungnya Allah kenalkan pada dirinya. Kata semua. Yang kedua adalah ahli sakho, kebaikan, pemurah. Dia senang memberi. Dia tenang. Walaupun dia nggak punya uang, dia senang memberi. Tadi. Makanya Abah selalu ingatkan. Atau yang kedua senang mendoakan orang lain. Dia berjalan di jalan. Dia melihat pedagang. Ya Allah, semoga pedagang itu diberikan keberkahan. Dihabiskan dagangnya. Pada saat orang melihat ambulan. Ya Allah, orang yang di dalam ambulan itu semoga engkau sembuhkan dia, ya Allah. Itu bisa menjadi pintu ma'rifat juga tadi. Atau pada saat kita lihat naik motor, naik mobil, lihat petani yang ya Allah semoga panennya diberikan, orangnya diberikan sehat dan lain sebagainya. Melihat pedagang tukang es, neng nong di jalan, ya Allah semoga tukang es ini diberikan keberkahan rezekinya, sehatkan jasadnya. Dengan pintu doa, doain orang, tapi bukan doain kita. Makanya kata Abah juga, kalau kaitan dengan doa, biarlah kita doa buat orang saja. Kita doain saja orang lain. Semua bisa aja menjadi pintu ma'rifat kepada kita ya. Ketemu siapa? Atau ketemu orang kafir, kata orang kafir itu ya. Ketemu orang Hindu, orang Buddha, ya Allah semoga dia mendapatkan hidayah darimu. Karena aku pun menjadi seorang muslim, aku tidak milih tadi. Aku tidak milih ibuku yang muslimah, ayahku yang muslim tadi semua. Dia pun sama. Dia menjadi Cina, menjadi Hindu, menjadi Buddha semua juga karena dia pun tidak memilih. Semuanya atas pada jalur takdirmu ya Rabb. Tadi semua. Ya. Nah ini sahabat ya. Yang harus dipahami. Kata tadi semua ya. Jadikanlah momentum itu sebanyaknya. Tebarkan kebaikan. Kalau bahasa Abah, jadikan diri kita adalah Muhammad. Tadi. Bagaimana menggunting kuku adalah sebagaimana Rasulullah. Tadi. Kemudian tadi kan sholat kan tadi. Kita ini umat Nabi Muhammad itu karena sholat kan tadi semua. Ingat, sholat itu sholat maghrib ada dikatakan ahli hikmah adalah karena adanya 2 lubang hidung 1 mulut. Berarti maghrib kita ini akan abadi amaliyah maghribnya selama mulut kita terjaga dan hidung kita bukan mencium pada bukan tempatnya, mulut kita bukan berkata pada hal-hal yang tidak dikehendaki. Kenapa sholat isya 4 rakaat? Karena kita memiliki 2 lubang telinga dan lubang mata. Berarti orang yang menjaga telinganya dari mendengarkan hal gibah, fitnah yang tidak manfaat. Dan menjaga matanya dari zinah mata. Dari zinah merendahkan orang dengan penglihatan mata. Berarti dia sedang menjaga sholat isyanya. Itu sahabat. Dan sholat subuh kenapa 2 rakaat? Karena kita memiliki 2 lubang kubul dan dubul. Tadi. Orang yang menjaga lubang kubul dubulnya tadi. Berarti dia sedang menjaga sholat subuhnya. Kata semua. Dan kenapa sholat duhur itu 4 rakaat tadi? Karena kita ini memiliki 2 tangan dan 2 kaki tadi. Duhur itu 4 rakaat. Bagaimana orang itu menjadi umat Nabi Muhammad adalah bagaimana menjaga tangannya. Jangan mengambil yang bukan haknya. Dan jangan juga kaki ini melangkah yang bukan pada haknya. Kalau orang sudah menjaga kakinya, menjaga tangannya, berarti dia sudah menjaga sholat duhurnya. Tapi kemudian juga dia ada 2 mata kaki kiri kanannya. Sama-sama 4 tadi. Adalah juga sama. Bagaimana sholat asar itu terjaga dia dengan menjaga langkahnya. Tadi semua. Ya. Sahabat. Jadi inilah tadi Muhammad kan bagaimana gunting kukus bin Nabi Muhammad tadi ya. Untuk tangan kanan dari mulai telunjuk dulu barulah jari manis, kemudian kelingking, jari tengah barulah jempol. Kalau tangan kiri mulai dari kelingking sampai ke jempol. Itulah tadi. Kita lakukan sunnah, bukan cari pahala.
bukan cari pahala. Jadi jangan diartikan sunnah itu adalah satu pekerjaan yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Salah. Seharusnya sunnah itu adalah menjadikan diri kita Muhammad. Karena Muhammad batin hanya akan menerima Muhammad dohir. Kalau Muhammad dohirnya cocok dengan Muhammad batinnya. Muhammad batinnya suci, maka dohirnya sucikan seperti Muhammad. Dari semua. Tadi ya. Bagaimana beliau menggunakan baju? Doa apa pada saat beliau bercermin tadi? Bagaimana beliau membersihkan bulu ketiaknya? Bagaimana beliau membersihkan bulu kemaluannya? Bagaimana beliau beristinja? Bagaimana beliau pada saat berdagang? Bagaimana beliau pada saat berbicara dengan musuh? Bagaimana saat beliau menjadi seorang pemimpin? Bagaimana beliau menjadi suami? Muhammadkan diri kita. Itu pun bisa untuk ma'rifat. Yang membawa ma'rifatnya bukan diri kita, tapi baginda Rasulullah. Kita bersandar kepada kekasihnya, mengenal sifatnya, bersama sifatnya, bersama dengan yang zatnya. Karena zat dekat dengan sifatnya, mengenal sifatnya, mengenal zatnya, bersama sifatnya, berarti Anda pun sedang bersama dengan zatnya. Nah ini tadi. Jadilah pemurah sebagaimana Nabi Muhammad tadi. Makanya kenapa baginda Nabi itu adalah tadi jiwa kaya. Makanya sampai kurma 2 pun, sampai kenapa ditahan oleh malak Jibril pada saat ruku, karena beliau masih ingat punya 2 korma 2 biji di piring. Kembali lagi beliau ke rumah, ya Aisyah, berikanlah sedekahkan 2 kurma ini. Allahu Akbar. Tentu sahabat kita ini berada di umat akhir zaman. Untuk menjadi Rasulullah itu tidak mudah, tapi minimal kita jadikan batang tubuh ini Muhammad tadi. Kepala kita mim, ha, mim, da. Maka perbuatannya pun menjadi Muhammad dari semua. Muhammadkan dari semua. Atau itulah jalan kedua ma'rifat pada Allah adalah bukan kita yang ma'rifat, karena sebab Muhammadlah tadi. Kayak salat nariyah kan tadi. Dengan sebab karena Nabi Muhammad, maka dibukalah tanhallu bihil uqad, segala ikatan tadi. Bihi, karena sebab Nabi Muhammad, al uqadu, maka diuraikan ikatan-ikatan kesulitan kita. Watan fariju bil qurabu wa tuqdu bil hawaiju wa tunalu bihi rogoib wa husnul khawatim tadi. Semuanya karena sebab Nabi Muhammad, karena sebab Nabi Muhammad, maka akan hilangkan kesusahan, diganti dengan kesenangan, kemudahan tadi semua. Karena sebab Nabi Muhammad tadi. Itu berarti ma'rifat yang kedua, bicara ma'rifat itu karena kita bersama dengan suhbatus salihin atau mahabbatus salihin kan tadi sih. Mencintai orang soleh atau bersama orang soleh tadi. Bersama sifat, Anda bersama zat. Itu aja patokannya ya. Makanya mencintai Rasulullah pun bukan karena kita baca sholawat kepadanya, mudah-mudahan dengan sholawat. Tapi tunjukkanlah dengan cinta. Dan cinta. Insya Allah dengan cinta akan berbalas cinta. Tadi semua. Cinta pada Rasul, cinta pada Allah. Itu pintu yang kedua ya. Kita untuk ma'rifat pada Allah. Inilah momentum-momentum. Maka dikatakan ada juga lewat keadilan sesaat. Seorang pemimpin adilnya sesaat itu cukup bagi seorang presiden, bagi seorang gubernur. Sesaat. Dia tidak diminta dalam sebuah hadis pun oleh Rasulullah. Pemimpin itu tidak diminta selamanya untuk adil. Bahkan sesaat pun seorang presiden, seorang gubernur, seorang bupati adil cukup bagi dia. Itulah momentum bagi dia. Allah kenalkan dirinya kepada pemimpin. Makanya tidak sedikit pemimpin dunia yang ma'rifat tadi kepada Allah. Yang zaman-zaman sekarang termasuk Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, dulu kita Bung Karno dan lain sebagainya tadi ya. Jadi banyak Allah kenalkan karena keadilannya tadi. Nah, kemudian tadi dekat dengan orang-orang soleh kan tadi. Wallahi ma wasalla man wasalla illa bisahbati man wasalla tadi. Karena bersama orang yang wusul, insya Allah akan ke bawah wusul. Jadi banyak cara-cara ma'rifat tadi. Kalau kira-kira
saya mau udahlah, saya mah anjing kan tadi, saya mah kitmir, tetapi saya akan selalu bersama dengan Ashabul Kahfi. Nah, carilah Ashabul Kahfi kita di akhir zaman ini tadi. Ya, tidak mesti ada di gua tadi, dimanapun bersamanya, bersama Ashabul Kahfimu tadi. Tentu tidak mudah mencari Ashabul Kahfi untuk saat ini tadi semua ya, yang dia berilmu dengan ikhlas, dia beramal dengan ikhlas, dia mengajarkan ilmu dengan ikhlas, adalah sebagaimana kita tinggal jadi kitmirnya saja. Itu pun tadi bersama kekasihnya, berarti bersama dengan Rasulullah, bersama Rasulullah, bersama dengan Allah tadi banyak. Ahad, Zatullah, Ahmad, Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Bersama Al-Mahdi, bersama Muhammad, bersama Muhammad, bersama Ahmad, bersama Ahmad, bersama Ahad. Itu tadi ya, beres urusan ya. Jadi saya sebetulnya membahas sikam ini lebih suka dengan apa yang saya rasakan sebenarnya. Tapi karena banyak juga nanti kemarin waktu Abah membahas Sirul Asr, bah mana dalilnya? Dari mana ini? Nah, tadi. Padahal ma'rifat itu tidak butuh dalil sebetulnya. Padahal, coba tolong jelaskan dalilnya, rasanya apel. Nggak usah, makan saja. Oh, kan enak kan? Nah, itu. Nggak usah pakai dalil. Yang kayak begitu. Ma'rifat itu tidak butuh dalil. Makanya nanti di penghujungnya ma'rifat itu tidak membutuhkan dalil. Kalau ma'rifat masih pakai dalil, masih terhijab. Dalil lah yang menghijab kita untuk mengenal Allah. Tadi semua ya. Ini sahabat ya, makanya tebar kebaikan oleh kita ya. Nah, kemudian bisa juga mahabbatus sholih, mencintai orang-orang soleh. Banyak bersahabat Nabi atau memiliki nasab yang baik. Kan tadi, oh dia mau keturunan anu ya. Bisa saja. Makanya banyak saya mengenal orang yang dia punya dari duriat, selama dia tidak bangga dengan duriatnya, insya Allah nasab itu kakek moyangnya, kan sesungguhnya ruh pada dirinya itu adalah ruh kakek moyangnya yang nasabnya baik-baik di atas itu. Itulah kenapa Rasulullah berkata, innallaha qad adhaba ankum aibal jahiliyah. Nabi berkata kepada orang Quraisy waktu itu, sesungguhnya Allah tadi telah mengeluarkan kamu daripada aib jahiliyah. Apa itu? Dikatakan adalah apa jahiliyah itu? Tadi adalah berbangga-bangga dengan apa namanya nenek moyang. Aku keturunan anu, aku nggak usah. Sampai dia berkata, aku keturunan anu, maka kasih dong aku. Nah ini yang ngaco tadi ya. Dia berbangga dengan keturunan justru untuk kembalikan mengantarkan hawa nafsunya. Saya kan anak si Fulan nih. Saya keturunan si Fulan dong tadi. Kamu ingin syafaat. Ngaco dari semua. Maka disitulah tadi mengatakan, innallaha qad adhaba ankum aiba jahiliyah. Tadi kan saya katakan. Maka dikatakan oleh baginda Nabi, an-nasu li Adam. Manusia itu adalah dari Adam. Wal Adam min turab. Ini kenapa? Nabi ingin menjelaskan bahwa kamu nggak usah bangga-bangga dengan siapapun sesungguhnya. Ya, karena an-nasu li Adam tadi. Adam itu adalah dari Adam dan Adam adalah dari tanah tadi. Wala fadla li arabiyyin ila azamiyin, tidak ada lebih mulia orang Arab dan selain Arab. Wala fadla li ahmar li aswada illa bitaqwa, tidak lebih mulia orang kulit merah dengan kulit putih kecuali karena takwa tadi. Takwanya tadi luruskan. Makanya yang ketujuh ini bisa sebab makrifat itu karena memiliki adalah duriah-duriah yang ahli makrifat. Selama kita tidak berbangga-bangga dengan nasab itu tadi, maka mereka akan menjadikan tubuhmu adalah bahasanya naon, nitis atau apa gitu ya, dari semua ya. Makanya banyak dulu saya kenal lah, kalau saya ceritain di sini nanti apa namanya waktu yang terlalu banyak yang terbuang
sahabat tadi semua ya. Tadi kita mulai jam berapa Yan? 8:30, berarti sejam itu jam udah lewat ya. Ya, sedikit lagi lah tadi ya. Sebetulnya Abah nggak usah bahas tentang Ar-Randi apa semua ya, karena sama lah tadi ya. Karena kemarin kan kita membahas tentang ini karena kita ada kesepakatan bahwa kita akan membahas bagaimana pandangan Ar-Randi, Syekh Jaruk, toh ujung-ujungnya sama saja. Karena ma'rifat itu adalah ilmu rasa. Apa yang dirasakan. Karena tadi orang kalau sudah sama-sama nyicipin buah apel, 10 orang akan berkata, dia bisa bercerita tentang buah apel. Dia tidak akan berbeda, wanginya begini, ininya begini. Tapi kalau orang nyeritakan buah apel, ada orang yang sudah memakannya, ada yang tidak memakannya. Tentu yang tidak memakan ini ceritanya tidak akan bisa dia bercerita tadi. Kama kola si anu kila, apel itu begini, buahnya begini, warnanya begini, rasanya kurang lebih begini. Nah, orang ini akan goyang dengan dalil. Itulah makanya katakan la yazuk la ya'rif. Tadi. Ya, apa la ya'rif la yazuk. Tadi. Kalau kamu tidak mengenalnya, kamu tidak akan merasakannya. Tadi semua. Karena makrifat itu adalah ilmu rasa dari sahabat. Jadi walaupun jamaah MDNA bebarengan sama Abah, ngaji sama Abah, nanti bisa jadi ma'rifatnya atau wusul pada Allah lebih duluan kalian. Dan kalian bisa menemukannya dengan pintu yang berbeda dengan Abah temukan. Tadi semua ya. Karena salah satu hijab kepada guru itu adalah tadi. Merasa kita lebih baik dari murid. Merasa aku lebih pandai dari murid. Aku merasa lebih soleh dari murid. Aku lebih suci dari murid. Nah inilah persoalan-persoalan yang akhirnya mengganjal guru kita sendiri. Itulah kenapa Abah buat perjanjian. Hegai nyium tangan. Asal Abah gantian. Itu masalahnya di situ. Kan gitu. Ya. Jadi itulah yang tadi. Murid hese mung. Mana cium tangan apa tadi. Tadi ya. Jadi ini ya. Persoalan-persoalan ya. Ini ya. Jadi. Sekali lagi ya, ma'rifat itu ilmu rasa ya. Marilah kita pandai merasa kan dari semua ya. Merasa bisa dengan penglihatan. Kita bisa mengenal Allah dengan penglihatan mata kan dari semua. Walaupun dohirnya kita melihat makhluk, tapi di sebaliknya kita akan mampu melihat Allah. Kita mendengar suara makhluk, tapi di sebaliknya kita mendengar tadi adalah merupakan suaranya Allah kan tadi semua. Kita adalah rasa. Nanti sampailah leburlah rasa itu sampai kepada hilangnya rasa tadi semua sahabat ya. Jadi saya kalau Anda setuju, teman-teman setuju, saya akan berkita tentang hikam itu adalah tentang apa yang saya rasakan tadi. Karena saya yakin tidak akan berbeda dengan kalau sama-sama orang itu makan buah salak, akan sependapat orang itu. Kalau sudah kenal kepada buah salak, dia akan berkata salak itu buahnya begini, kulitnya begini, wanginya begini, rasanya begini, bijinya begini. Kalau sudah kenal. Maka 1000 orang pun melakukan yang sama. Kalau dia sudah pernah makannya, dia akan berkata hal yang sama. Ya. Yang persoalannya ilmu ini sekarang orang bercerita tentang ilmu yang dialami orang lain, Yan. Nah itu. Sehingga sementara dia tidak pernah merasakannya. Nah itu tadi. Akhirnya apa? Karena ilmu yang tidak dirasakan itu bukan akhirnya pandai merasa. Akhirnya menjadi merasa pandai. Inilah persoalannya. Ya. Jadi sebetulnya tidak butuh kitab ilmu ini. Tidak butuh dalil ma'rifat itu. Karena tadi. Ya. Dan terkadang Allah itu mengenalkan dirinya kepada kita dengan cara yang sederhana. Dengan cara yang mudah, tebarkan kebaikan tadi ya. Apakah lewat mendoakan orang terus tadi. Apapun coba lakukanlah, cari amalia-amalia yang sederhana tapi lakukan dengan dawam oleh kita tanpa kita merasa ujub melakukannya, tapi adalah lakukan dengan dawam. Kan makanya tadi kenapa Abah seolah ayo kita laksanakan sholawat nariyah 3 setiap habis sholat. Kemudian kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah 11 kali. Kata semua. Dawamkan itu tadi semua. Tadi, ya.
Kalau merasa berat dengan 11 baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah, cukup 2 atau 3, harus ganjil 1 atau 3 boleh. Nu penting ikhlas dan jangan untuk mencari apa-apa. Itulah amal itu ya. Allah itu menghendaki hal-hal yang demikian. Bukan dia ada asup di kamar 7 bulan teka luar-luar. Hahaha, eta mah tadi ya. Beda ya. Jadi sup jangan mencari bisa hiber tadi. Ma'rifat itu bukan bisa terbang. Ma'rifat itu bukan ngapain terbang sekarang pesawat ayah tadi. Hahaha tadi. Sekarang mau ngapain ada semua udah dihisikan oleh Allah, didohirkan semua perkaranya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf sahabat semua ya. Jadi kita nggak usah bayar tentang bagaimana menurut saya Jaruk, mana tadi insya Allah sama lah, insya Allah kata semua ya. Insya Allah sama. Apa yang dipandangkan oleh mereka, tapi intinya bahwa kenal kepada Allah itu dengan 2 cara. Bisa dengan proses tadi, dengan perjuangan yang luar biasa. Kadang-kadang aulia Allah pun puluhan tahun, tapi kadang-kadang belum tentu Allah mengenalkan dirinya. Tetapi sesungguhnya terkadang dengan perkara yang mudah. Cara yang kedua justru sebaliknya adalah carilah momentum-momentum tadi. Dengan terus mengajar di pondok para kiai tadi, terus mengajarkan guru ngaji di surau-surau tadi, selama ikhlas dan bukan mencari ini dan mencari itu, bukan neangan bahasa yang duit listrik yang saja bana tadi ya.